Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Berabad jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Berabad jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Berabad jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Di sini serasa di kau di Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa la ilaha illallah ar-rahmanir rahim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ibu bapak jamaah jihad yang dimuliakan Allah, qadarullah, pagi ini Allah memberikan rahmatnya dengan menurunkan hujan yang mudah-mudahan ini tidak menjadi penghalang karena ini adalah rahmat ya. Ulah justru hujan teh janten penghalang ke bisa janten lobi dina rahmat janten adab ke ya. Margi janten penghalang. Dan memang hujan itu bukan menjadi penghalang ya, karena kalau jadi penghalang mah berarti kalau kita sudah di sini hujan masih hujan berarti orang malui ya, nah pada hujan
Dan jangan banyak alasan lah, aya nama aya payung, aya jas hujan, aya nanti. Jadi jangan banyak alasan gitu ya. Dan Allah lebih tahu lah. Ya, alasan kita tidak hadir pada saat ini karena hujan atau karena sakit atau ada keperluan. Allahu a'lam bishawab. Memang kita juga tidak suudon bagi yang pagi ini tidak bisa hadir di sini. Allahu a'lam bishawab alasannya apa? Kita tidak suudonnya, tapi yang jelas hujan ini adalah merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berdoanya adalah apabila hujan naon Pak doa teh? Allahumma shoyiban nafi'an. Margi teh rahmat mudah-mudahan aya kasayan kanggo urang sadaya. Moal pantun suku hujan kieu mah. Moal pantun, urang buka we, urang buka kieu bukana. Hujan kieu mah pantesna sanes ngaji, mending cicing di bumi, ngeukepan istri atanapi dipeluk suami. Bari nonton TV channelna RCTI aya acara komedi stand up komediana Kang Panji atanapi channel TPI aya film Warkop DKI matak ngeunah kana seuri ya, puas kana ati. Nontonna calik dina kursi dina meja aya cikopi eta apa. Udutna Samsu ngan tinggal hiji lalawuhna pulubuhi jeung roti nujuguhana bebek nu kahiji dan nu kadua mah karek mimpi nu kadua mah karek mimpi lah. Sabab sieun ngorek poligami tong wa kamikiran poligami mun rumasa heuleut rezeki tuang wae ge jeung teri. Cukup we pamajikan hiji sing nyadar diri. Nu penting mah masih nyari mun keuleum asa jeung bidadari, padahal kanyataana mah siga jeung nini-nini. Sakitu kalawargi ayeuna mah urang ngaji. Satajana urang maca heula pengumuman nu kahiji di PT Karya Intak seperti biasa update jadwal umroh. Yang pertama keberangkatan umroh reguler 9 hari tanggal 7 Februari ini sudah penuh. Keberangkatan umroh awal Ramadan 9 hari tanggal 24 Februari sudah penuh. Dan ada satu yang masih tersedia yaitu umroh reguler 9 hari tanggal 31 Maret ini umroh Syawal. Dan untuk pelaksanaan ibadah haji pendaftaran program haji khusus kuota resmi pemerintah ini juga Karya Intak masih menerima. Silakan yang berminat untuk umroh melalui PT Karya Intak juga haji plus haji khusus silakan di tiada ini sekretariatnya setiap hari dibuka termasuk hari Ahad ini. Yang kedua, mohon doa istri dari Al-Ustaz Nana Supriyatna yang beliau biasa mengisi di Ahad pertama yang berjenggot bisa disebut pesan godek gitu ya. Beliau istrinya baru pulang dari rumah sakit, itu juga bukan karena sembuh, karena dipulangkan ya, karena kalau BPJS kalau nggak bikin di rumah sakit ya, itu pemerintah tehnya padahal mah dana teh mayar ya. BPJS gratis mayar ya mayar tapi nahan lebih mungkin nah yang kedoana makin masih kena kondisinya dan jadi mudah-mudahan Ibu Siti Hafsah dari sanana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan dan kekuatan. Baik, saya kira itu saja pengumuman, cukup dua. Ya, mudah-mudahan di cuaca yang hujan seperti ini tidak mengurangi kerusuhan kita untuk mendengarkan tausiah dari Al-Ustaz Uus Muhammadiyah. Walaupun beliau masih capek katanya karena tadi jam 2 baru pulang dari Sumatera. Tapi untuk hadir di pengajian hari ini beliau menyempatkan diri, nanti mungkin pulang dari sini baru istirahat. Oleh karena itu kepada Ustaz
kami persilahkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Hadan nasa ila siratal mustaqim, amma ba'd. Tidak ada kalimat yang sewajibnya saat ini kita ungkapkan kecuali alhamdulillah. Yang hadir pada saat ini menggunakan rumus sok sanaja. Rumusnya sok sanaja. Sanajan hujan pokok nama abdi kerja ngawas kajian kata gitu. Tapi yang tidak hadir biasanya menggunakan rumus atuda hujan. Tentu saja hujan sangat relevan untuk bisa dijadikan alasan. Ustaz dia hadir tidak boleh jadwal itu. Ikhwatul iman, hadirin hadirat, pada kesempatan pagi hari ini kita coba mengungkap bukti-bukti kekuasaan Allah, bukti bahwa Allah berkuasa, bukti-bukti bahwa Allah penguasa tunggal, tidak ada yang lain. Sehingga setiap fenomena alam menunjukkan wahdaniyat Allah. Keputusan dan ketentuan Allah itu tidak bisa diubah oleh siapapun. Kalau Allah hendak memberi, tidak ada yang bisa menolak. Dan kalau Allah hendak menolak, tidak ada yang bisa memberi. Dan kalau Allah mengizinkan, tidak ada orang yang bisa menghalangi. Dan kalau Allah menghalangi, tidak ada orang yang bisa mengizinkan. Oleh karena itu, bergonta-ganti siang dan malam ini adalah bukti Allah Maha Kuasa. Siapa yang bisa menolak malam? Siapa yang bisa menolak hadirnya siang? Siang dan malam kita sudah tahu beres. Tidak ada yang bisa menolaknya. Saat matahari tenggelam, tidak ada orang yang bisa memperlambat matahari, juga tidak ada yang bisa mempercepat. Maka dengan demikian, Quran surat Al-Isra ayat 12 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ja'alna al-laila wan-nahara ayatain. Kami jadikan baik malam maupun siang sebagai dua tanda-tanda atau bukti-bukti kekuasaan Allah. Famahawna ayatan lail, lalu kami hapuskan tanda malam ini. Wa ja'alna ayatan nahar, dan kami jadikan tanda siang itu mubsiratan, dengan berupa terang benderang.
litabtaghu fadlan min rabbikum, agar kalian mendapatkan atau mencari karunia dari Tuhanmu. Wa lita'lamu adada sinina wal hisab, dan supaya kamu mengetahui bilangan-bilangan tahun dan perhitungan hisab. Wa kulla syai'in fassalnahu tafsila, dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan rinci, dengan jelas. Tidak ada minggu tanpa hari, dan hari itu ada siang, ada malam. Ketika Allah hapus tanda malam dan Allah munculkan siang terang benderang, maka tidak ada makhluk manapun yang bisa mencegahnya. Anehnya, siang dan malam tak ada satupun makhluk yang bisa menolak. Allah menurunkan Islam, lalu Allah menurunkan aturan dan ketentuan, banyak manusia yang menolak. Mengapa orang-orang mempertanyakan? Padahal terima saja, sebagaimana kita menerima siang, menerima malam. Sudah menerima siang dan menerima malam itu adalah bagian dari kelegowoan, keikhlasan, sehingga tidak ada orang yang merasa gelap di waktu malam, dan tidak ada orang yang merasa silau ketika datang siang. Bagaimana caranya? Caranya itu pada waktu datang malam, maka kita pasang, kita nyalakan lampu. Oleh karena itu tidak ada yang merasa gelap, walaupun di waktu malam tidak ada matahari, bagi orang yang menyalakan lampu. Begitu datang waktu siang, tidak ada orang yang merasa silau karena matahari itu bercahaya bagi orang yang berteduh di tempat yang bisa melindungi dari sengatan matahari. Sebagaimana kita tidak bisa menolak dingin, cuaca dingin, bagi orang yang masuk dalam cuaca dingin tidak merasa kedinginan. Mengapa? Karena memakai mantel, memakai jaket, dan tidak ada yang merasa kepanasan. Di waktu cuaca terik matahari, di waktu panasnya menyengat, bagi orang yang memasang AC. Inilah cara bagaimana kita memaknai bukti-bukti kekuasaan Allah. Di wilayah dekat dengan kutub utara dan kutub selatan, kadang mereka itu tidak bertemu dengan matahari berhari-hari. Tapi mengapa mereka itu senang, tenang, damai? Karena tidak ada lagi kecuali menerima. Terima. Begitu juga ketika matahari terus saja
terang benderang di satu tempat sehingga terasa kepanasan, tidak merasa tidak mengeluh, tidak apa, kecuali menerima. Oleh karena itu tidak ada yang berat bagi kita kecuali terima apa adanya. Sebagaimana ketika Allah menurunkan aturan dan ketentuan bagi orang yang memiliki iman, tidak ada lagi terima. Dan sikap menerima itu jauh lebih baik, serta sikap menerima itu tentu itu lebih utama dibandingkan dengan yang lain. Coba saja hujan ngagetin siangnya, lalu orang itu menggerutu, hujan itu naik. Kira-kira kalau dengan menggerutu hujan itu bakal beda tidak? Tuh. Kita ini seringkali kalau hujan datang, kapan kemarau? Begitu kemarau tidak hujan, ya? Manusia. Oleh karena itu tidak ada yang paling ringan dalam menghadapi ketentuan dan keputusan Allah kecuali terima. Pada waktu Allah memberi rezeki berlimpah ruah, terima jangan? Terima. Allah pada nasihat sambil dia tapi tolak, saat waktu nolak. Tapi ada kata hari ini, satu hari ini Allah memberi rezeki 5.000, berpuri-purinya. Menerima 5.000 dan 1 miliar mesti sama. Kenapa? Ketika ada hujan, ayah hujan besok ayah rahat. Sarang ayah rahat besok ayah hujan. Seringkali orang itu menerima kalau hujan saja, atau menerima kalau reda saja. Padahal ketika ada hujan ada redanya, dan ketika ada reda ada hujan. Mohon raat ayat hujan, mohon hujan ayat raat. Dua-duanya terima. Kenapa? Karena itu adalah bukti Allah berkuasa, bukti kekuasaan Allah. Kenapa ketika sehat orang terima, tapi sakit tidak terima? Justru ketika sakit tidak terima, sakitnya akan lama itu. Ya, sakitnya pasti lama. Kenapa? Mau sembuh pun jadi tidak jadi. Kenapa? Karena orang tidak terima. Dua itu sok syukur karena sakit banyak, ketakutan akhirnya bertambah. Nah, sekarang beda. Akhirnya itu ayah jantung, akhirnya terjadi jantung. Si orang waktu ketakutannya terlalu tinggi ketika dokter memutuskan bapak ini kanker stadium 2. Ya. Padahal kantong kering bukan kantong biasa, kantong penyakit. Jadi bisa berlipat-lipat kalau orang tidak terima. Tampil, ya, dalam bahasa Jermannya tampi kuasta kali kasangga kali gamurga hesek di Indonesia kenana gitu. Tapi kuasta kali kasangga kali gamurga doka kenana gitu sebelumnya. Jadi
Begitu datang waktu malam, ketika gelap gulita, jangan menggerutu. Cukup dengan terima. Dan andai kata kita merasa gelap, maka nyalakan lampu sehingga tidak merasa gelap. Bagi orang yang berada di waktu malam, lampunya dinyalakan. Dan begitu kita masuk di waktu siang, tentu tidak akan merasa silau dengan cahaya matahari apabila seseorang itu berlindung di bawah matahari, di bawah bangunan, sehingga tidak menjadi silau dan tidak kepanasan karena kita berlindung di sebuah bangunan di waktu siang. Nah, meniti Tuhan yang lebih baik seperti ini. Maka orang yang demikian akan merasakan bergonta-gantinya siang dan malam dengan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat malam kita menerima sebagaimana kita menerimanya di waktu siang. Tampil berat. Sebab justru kalau kita tidak terima, itu bisa jadi berat, bisa berat. Buktinya di waktu malam kita gunakan untuk istirahat, di waktu siang kita gunakan untuk lintar tabubat dan eroti, untuk mencari karunia dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya bermanfaat dua-duanya. Siang bisa dimanfaatkan untuk istirahat dan untuk mencari karunia, dan malam bisa digunakan untuk istirahat. Itu saja. Oleh karena itu, siang dan malam, hari Ahad ini adalah hari Ahad yang baru. Tidak akan ada tahun baru kalau tidak ada hari baru. Jadi yang baru itu hari, kemudian minggu baru, bulan baru, akhirnya jadi tahun hari. Nah, Allah menentukan, Allah lah yang menetapkan bahwa satu tahun itu berapa bulan? 12 bulan. Yang menentukan satu tahun itu adalah 2 bulan-bulan itu adalah Allah. Sehingga di dalam Al-Quran surat At-Taubah, Allah menyampaikan, Inna iddatas syuhur indallah isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12. Kadang ketika orang menyebutkan bulan, ada bulan sebagai makhluk, ya, makhluk Allah yang berupa benda angkasa, wah coba. Nah, geningan bulan kayak 12. Bulan yang dimaksud itu adalah Omarun bulan. Tapi ini syahrun, jamannya syuhur. Sesungguhnya bilangan bulan syuhur, yaitu bulan Muharram, bulan Safar, bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, itu semuanya 12. Cuma di kita ini kan sudah biasa dengan hitungan orang Sunda itu. Muharram, Safar, Mulud, Silih Mulud, Silih Bebentil, Silih Tonyong.
Jadi kalimat-kalimat itu yang biasanya dari mulut kita itu Syawal, Habib, Yakub. Sementara di sini Allah menetapkan bilangan bulan itu 12. Jadi ada bulan Qomarun, kemudian ada juga hilalun, cahaya awal bulan. Ada lagi badrun, itu cahaya bulan purnama, badrun. Kemudian Qomarun, lalu hilalun. Ketika ibu-ibu menyatakan saya tidak sedang salat karena kedatangan bulan, kata bulan, supin ke ibu-ibu tahu itu. Artinya itu sudah bukan ya bahasa hakikiyah kedatangan bulan. Jadi awal bulan dan bulan yang dimaksud ini adalah waktu. Jadi ada 12 dalam ketentuan Allah pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Minha, di antara yang 12 itu arba'atul hurumun, ada 4 bulan yang diharapkan untuk berperang, untuk melakukan kezaliman. Sehingga di sini disebutkan dari dinul qayyim, itulah ketetapan agama yang lurus. Dia ada 4 bulan, bulan haram. Apa saja yang 4 itu nanti diungkapkan di dalam hadis. Fala tadrimu fi inna anfusakum, janganlah kalian itu melakukan kezaliman di bulan yang 4 itu terhadap diri-diri kalian. Wa qatilul musyrikina kafatan, perangilah orang-orang musyrik seluruhnya, karena yuqatilunakum kafah, sebagaimana mereka memerangi kalian seluruhnya. Wa'lamu, ketahuilah, annallaha ma'al muttaqin, bahwa sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang takwa. Berquran tidak berhadis, yang 4 bulan saja kita tidak tahu apa saja bulan, yang mana saja yang diharamkan untuk melakukan kezaliman. Tidak boleh kamu melakukan kezaliman terhadap diri kamu pada 4 bulan ini. Tidak 12 deh, atau begitu mah boleh melakukan kezaliman di luar 4 bulan. Ini sama logikanya dengan seorang yang sedang ihram. Sedang ihram itu kan faman faradha fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil haji. Tidak boleh rafas, tidak boleh melanggar, tidak boleh jidal, berkelahi di waktu haji. Jangan punya anggapan, waduh, lalu teker haji, saya dilawan. Raja dirinya mengajak telur ke haji, terus beres haji itu apa begitu? Kan tidak demikian. Sebelum haji berkelahi itu boleh tidak? Tidak boleh. Di waktu haji tidak boleh. Setelah haji tetap tidak boleh. Ketika orang masuk bulan Ramadan, kemudian orang-orang itu menyatakan, awas ya, jangan dusta. Kamu kan lagi puasa, sekarang kamu menjadi saksi, jangan dusta, karena kamu lagi puasa. Kalau mau dusta, nanti setelah buka, apa begitu? Tentu saja tidak. Maka dengan demikian otomatis bahwa sebelum ihram
halal. Setelah ihram pun kembali kepada hukum asal. Sebelum ihram orang mengambil kopiah boleh? Boleh. Tapi ketika ihram tidak boleh. Setelah selesai ihram ya kembali lagi kepada hukum asal. Sebelum ihram menggunting kuku, mencukur boleh tidak? Boleh. Ketika ihram tidak boleh karena itu masuk dalam larangan ihram. Setelah selesai ihram kembali lagi kepada hukum asal. Apabila dicukur ubah. Ketika gunting kuku seperti itu. Nah, pada hadis riwayat Imam Muslim, Imam Al-Bukhari, Imam Ahmad dari Abu Bakar radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Bakar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda, az-zamanu qad istadara, waktu atau zaman itu sungguh telah beredar, kahayatihi, sebagaimana keadaan semula. Yauma khalaqallahu samawati wal ardh, yaitu pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. As-sanatu isna asyara syahran. 1 tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atul hurum. Di antaranya ada 4 bulan yang diharamkan, yang dimuliakan, yang disucikan. Salah satu mutawaliyatun, 3 bulan berturut-turut. Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. Jelas sekarang. Jadi nama bulannya saja dicantumkan dalam hadis. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Jadi bulan-bulan ini nama-namanya ada. Wa Rajabu Mudhar, dan bulan Rajab Mudhar, alladzi baina Jumada wa Sya'ban, dan yang bulan Rajab itu antara 2 Jumadil dan Sya'ban. Jadi Rajab itu di tengah-tengah antara Jumadil bulan, Jumadisannya, Rajab, kemudian Sya'ban. Jelas sekali dari 12 itu 4 bulan yang termasuk kategori arba'atul hurum. 4 bulan yang diutamakan. 1 Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. 3 bulan ini disebut secara berurutan. Mengapa Dzulqa'dah dilarang orang melakukan kezaliman, keonaran, peperangan? Karena Dzulqa'dah itu persiapan haji. Kok ada yang dulu itu saat duduk-duduk. Dzulhijjah melaksanakan ibadah haji. Muharram orang pulang haji. Jadi ketiga-tiganya mesti aman. Adapun Rajab berasal dari kata tarjib yang artinya taklim. Allah agungkan, Allah muliakan. Sekarang kita berada di bulan Sasina, Januari saya usah Sasina bulan Rajab. Betul bulan Rajab ada apa? Ternyata kita masih di bulan Rajab. Cuma Rajabnya Rajab penghujung. Dan sebentar lagi kita masuk pada bulan Sya'ban, bulan Rajab. Apa saja keutamaan bulan Rajab itu? Ternyata bulan Rajab itu masuk dalam kategori arba'atul hurum.
Ketika bapak dan ibu itu masuk berselancar di media sosial, keutamaan Rajab itu berseliweran. Baik itu melaksanakan sahur, berdoa dengan doa khusus di bulan Rajab, kemudian ada yang melaksanakan pernyataan-pernyataan yang begitu menggiurkan. Bahkan ada salat khusus di bulan Rajab. Apakah bapak-bapak dan ibu-ibu sudah melaksanakan sahur Rajab atau sebelum Rajab? Rajab jangan Ustaz saking. Ya ulah. Berapa? Inilah hadis-hadisnya. Sengaja diungkapkan mumpung hujan. Ya mumpung hujan, terserah itu hujan orang mawas hadis doiknya. Nah baik-baik ke hadis. Kan hadis-hadis ke? Oh ini bukan artos-artos ke palsu. Kemana? Tidak laku. Apa saja keutamaan bulan Rajab yang tidak sesuai? Yang pertama, Rajab itu adalah bulan Allah dan Sya'ban itu bulanku, kata Nabi. Adapun Ramadan bulan umatku. Maka apabila ada pernyataan Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul ummati, maka hadisnya tidak sahih. Rajab itu bulan Allah, karena bulan Allah akan dilipat gandakan kebaikan, dilipat gandakan jadi sekian. Begitu juga orang melakukan dosa akan dilipat gandakan. Jika memang pernyataan ini berseliweran di media sosial, maka kita sudah punya filter bahwa pernyataan ini tidaklah benar dari Nabi SAW. Begitu juga ketika orang berdoa khusus di bulan Rajab dan dirangkaikan dengan bulan Sya'ban yang doanya seperti ini. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, qala, dia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala Rajabun, apabila masuk bulan Rajab. Kita masuk dan mau lewat di bulan Rajab. Ini apabila masuk, qala, Nabi berdoa, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa barik lana fi Ramadan. Wa kana yaqulu lailatul jumu'ati wa rahu wa yawmuha azhar. Nabi berdoa, ya Allah, semoga Engkau memberikan berkah untuk kami di bulan Rajab dan juga bulan Sya'ban, serta semoga Allah memberikan berkah untuk kami di bulan Ramadan. Lalu Nabi mengatakan, malam Jumat itu berindah dan hari Jumatnya demikian bercahaya. Kira-kira bagus tidak doa tersebut? Asa saya, ya Allah, berkahilah di bulan Rajab serta bulan Sya'ban dan berkahilah di bulan Ramadan. Bagus. Cuma andai kata doa yang bagus ini lalu disandarkan kepada Nabi, maka tentu saja Nabi tidak pernah berdoa seperti ini. Terlebih-lebih ditentukan waktunya saat masuk bulan Rajab. Bahkan ada yang lebih bagus daripada hadis doa ini. Buatan siapa? Buatan kita. Kalau di sini kan cuma 3 bulan. Ya Allah, berkahilah di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan di bulan Ramadan.
Mana yang lebih bagus dengan kalimat ya Allah, berkailah hidup kami di setiap keadaan, setiap bulan. Mending mana? Mending 3 bulan? Mending setiap bulan? Tuh. Ustaz cina ya saya tapi yang lampu. Ada yang lebih bagus ternyata. Seperti itulah. Oleh karena itu, ketika ada doa-doa seperti ini, maka lihat dulu sanadnya, apakah ini sesuai atau sahih atau tidak, valid atau tidak. Tidak ada khola rajabun, ada lagi redaksi yang lain. Apabila Nabi masuk pada bulan Rajab, khola Nabi berdoa, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, semoga Engkau memberikan berkah kepada kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Bagus katanya Ustaz, ini dalilnya ya bagus. Tapi apabila seseorang itu berkeyakinan doa ini Nabi nyatakan setiap mau masuk ke bulan Rajab, Nabi berdoa seperti ini, maka hadisnya tidak sahih. Dan kalau terpaku ke sini, ada yang lebih bagus. Kalau di sini semoga Allah memberikan berkah untuk bulan Rajab dan bulan Sya'ban, serta semoga Allah menyampaikan kami kepada bulan Ramadan, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Pas beres Ramadan, nah Syawal, pada mau kita naon gitu. Bahkan ketika selesai Ramadan saja, orang itu masih berdoa, ya Allah, sampaikanlah kami pada bulan Ramadan tahun yang akan datang. Ternyata begitu nikmat bulan Ramadan itu, kami betul-betul merasa lebih dekat denganmu ya Allah. Itu kan bisa lebih baik, lebih bagus. Demikian juga doa tentang apabila melihat hilal baru. Antal Khattab bin Ubaidillah, dari Talha bin Ubaidillah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi SAW karena idza ra'al hilala, apabila beliau melihat hilal, qala, beliau berdoa, Allahumma adillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Dari Talha bin Ubaidillah, Nabi SAW bersabda, apabila melihat hilal, beliau berdoa, ya Allah, hilalkanlah atas kami dengan keamanan dan keimanan serta keselamatan dan keislaman Tuhanku dan Tuhanmu Allah. Hadis ini dari Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi. Adapun berdasarkan catatan, hadis ini diriwayatkan oleh banyak muharrikh, namun semuanya tidak terlepas dari kedatangan. Memang ada sebagian ulama menyatakan hasan dari antara lain Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Hajar. Bukan hanya berdoa di bulan Rajab itu, tapi juga ada saumnya. Ada saum. Saum di bulan Rajab ini ternyata wah, luar biasa. Bagaimana tidak luar biasa? Kita baca hadisnya. An Sa'idin Abi Abdul Aziz, dari Sa'id Abi Abdul Aziz, qala, berkata, Usman wa kana bi abihi suhbatun, dan ayahnya Utsman itu ada pertalian sahabat. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, wajabun syahrun azim,
Bulan Rajab itu adalah bulan yang agung. Yudha'ifullahu fihil husna. Allah berlipat gandakan pada bulan tersebut kebaikan-kebaikan. Faqala, lalu Nabi bersabda, man shoma yauman min rajabin maka annama shoma sanatan. Siapa orang yang saum satu hari saja di bulan Rajab, maka seolah-olah dia saum 1 tahun. Tetapi itu ibu-ibu, saum 1 hari seolah-olah dia saum 1 tahun. Mending saum Rajab saja, tapi ternyata seolah-olah 1 tahun. Itu saja, siapa yang tidak mau akhirnya maksa dulu. Cuma setelah kita saum 1 hari di bulan Rajab, siapa yang akan memberi pahala 1 tahun? Ya katanya ini berdasarkan keterangan dari Nabi. Nabi tidak berkata demikian. Oleh karena itu, siapa yang bertanggung jawab? Tidak ada yang bertanggung jawab. Nabi tidak menjaga, Allah pun tentunya tidak demikian. 1 hari sama dengan 1 tahun. Wa man shoma minhu sab'ata ayyamin wajib. Siapa orang yang saum 7 hari, apa jangan sehari, sudah 7 hari saja. Khuliqat minhu abwaab jahannam, ditutup pintu-pintu neraka jahanam. Coba 7 hari mana yang lebih baik, 7 hari atau 1 hari? 1 hari seolah-olah 1 tahun, 7 hari ditutup pintu-pintu jahanam. Asal saumnya 7 hari. Wa man shoma minhu samaniyata ayyamin. Siapa orang yang saum 8 hari, tuh apa mampu 7 hari matahari hari sadita. Jadi 8 hari. Apa pahalanya? Futihat lahu samaniyatu abwabil jannah. Akan dibuka bagi orang yang saum 8 hari di bulan Rajab 8 pintu-pintu surga. Kenapa itu surga lain dibuka? Asal saum Rajab 8 hari. Mungkin itu mah terlalu saum Ramadan, saum Rajab sehari. Man seolah saum 1 tahun nanti. Aduh, ya inilah obral pahala. Wa man shoma minhu asyratan. Siapa orang yang saum 10 hari di bulan Rajab, lam yas'alillaha syai'an. Tidak orang itu meminta kepada Allah apapun illa a'tahu, kecuali Allah akan memberi. Apa saja kemauanmu yang kamu minta kepada Allah, Allah akan kabulkan. Asal kamu saum Rajab 10 hari. Ketika ada seorang bujana ditanya, sedang apa? Saudara lagi saum, baru 5 hari, saum apa? Saum Rajab. Rencananya mau berapa hari? 10 hari. Memang apa? Ada perempuan yang lagi saya inginkan, karena katanya siapa orang yang saum 10 hari di bulan Rajab, permintaan apapun akan Allah penuhi. Sidana kerajaan sauman cenah hese wae cenah. Abdi kekeh hayang itu kekeh pakai kekeh. Nah, kayaknya ini saum, dilaksanakan saum selama 10 hari. Wa man shoma sebagai ayat deunya ayat kene. Ternyata masih ada lagi. Wa man shoma minhu khamsata asyrata yauman. Siapa orang yang saum 15 hari. Wah,
Itu biasa. Hadis tukang obral gimana? So, ya, sehari ini 7 hari begini, 8 hari begini, 10 hari begini, 15 hari. Bagaimana 15 hari? Nada munadin minas sama. Ternyata malaikat di langit memanggil, Hot gufirolaka ma mador, sungguh telah diampuni untukmu segala kesalahan-kesalahan yang telah lewat. Fastaqbil amalan, oleh karena itu sempurnakan amal-amal. Wa man zadahu, siapa yang menambah salatnya, zadahullah, Allah akan tambah pula pahalanya. Waduh, hebat ini. Biasanya ciri hadis dhaif itu apabila amal ringan dengan pahala tak terhingga, itu sudah harus curiga. Jangan-jangan ini hadisnya buatan. Nah, itu ya ada rawahu, ya tukang tukang obat, tukang dagang, begitu ya. Bisa jadi ada di situ persaingan bisnis dan lain sebagainya. Ya. Karena menciptakan hadis dhaif itu demikian mudah. Orang saja mengatakan, qala Rasulullah SAW, al-badinjan shifa'un min kulli da'. Rasulullah bersabda, terong ini adalah obat dari segala macam penyakit. Gue tukang terong depai buat ini. Apapun penyakitnya, terong obatnya. Ya, lalu ini hati-hati ya, orang memasang iklan di media sosial, sebab segala macam jenis obat pasti sembuh seketika. Ya, sembuh seketika. Seperti ada seorang tukang mangga aromanis. Ini mangga aromanis. Manis apa? Ya manis. Begitu. Kalau tidak percaya, Bapak beli silakan. Nanti kalau asam, datang lagi ke sini. Ya kalau begitu beli 3 kilo. Begitu dibawa ke rumah ternyata asam. Nah itu ya hasil. Cek simpan, Bapak berikan dia banyak hasil. Begitu dibawa lagi, simpan itu menyatakan, Bapak beli buah mangga itu berapa kilo? 3 kilo. Tuh habis 5 kilo karung. Begitu dilihat ada 3 karung, begitu karungnya reos. Bapak macam dengan kilo ambil 5 kilo karung. Aduh, karungnya giling deh we. Kumaha carana supaya hasil teh ditus we. Ulah malah macam ayat ini. Nah, terus itu kilo. Nah itu, apabila segala urusan bisa selesai dengan marah, marah itu mau. Tapi apakah dengan marah itu selesai? Oleh karena itu lebih baik. Ternyata masih ada hadis dhaif ini ya. An Abi Sa'idin an Nabi sallallahu dari Abi Sa'id dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala ia berkata, Rajabun min syuhuril haram, Rajab itu dari bulan-bulan haram. Wa iyyamuhu maktubatun ala abwabis sama'is sadisati. Hari-hari bulan Rajab itu tertulis pada pintu di bulan yang ke-6. Fa idza shoma rajulun, apabila seorang saum pintu di bulan tersebut, yauman 1 hari saja, wajad dada saumahu, dan menguatkan saumnya bitaqwallahi, dengan takwa kepada Allah, atau qalbahu wa nataqal yaum, pintu itu akan bicara dan hari itu pun akan bicara, waqala, dan keduanya bicara, ya Rabbi
wahai Tuhanku, ikfir, ampunilah orang yang saum. Wa idza lam yutimma sallahu bi taqwallah, apabila dia tidak menyempurnakan saumnya dengan takwa kepada Allah, lam yastaghfir lahu, ia tidak akan memintakan ampun kepadanya. Wakila, dan dikatakan lahu kepadanya, khada'atka nafsuka, nafsumu telah menipu kau. Ini pun hadisnya tidak sahih. Jadi berkaitan dengan pernyataan doa dan saum tidak ada yang sahih. Oleh karena itu apabila kita sampai sekarang tidak melaksanakan saum yang khusus di bulan Rajab, itu benar. Justru bagi mereka yang hari ini telah saum Rajab secara khusus, dari keterangan yang mana. Tapi masih ada lagi Pak, bukan hanya saum, salat. Salah ayat sholat itu Ustaz, ayat tuh ya ada keterangan doibnya gitu ya, ada keterangan. Nah cuma saya membahasnya tidak pada awal Rajab, ini membahasnya di akhir Rajab. Mengapa? Karena salat ini, salat khusus di bulan Rajab itu apabila masuk bulan. Ya, di sini disebutkan namanya salat rogoib. Salat rogoib itu adalah salat malam Jumat pertama di bulan Rajab. Terus kalangkung atau Ustaz Warajun ya, ngawartosan atau kalangkung. Salat malam Jumat pertama bulan Rajab, tapi diawali dengan saum pada hari Kamisnya. Tak ada ya. Kamisnya kena saum ya. Salat tersebut terkenal dengan sebutan salat rogoib ya, yaitu salat rogoib. Jumlah rakaatnya, awas mesti dicatat, 12 rakaat. Jadi salat malam Jumat pertama di bulan Rajab, hari Kamisnya saum, dan jumlah rakaatnya 12. Setiap 2 rakaat salam. Jadi jangan sekaligus 12, tapi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Catat ini harus diperhatikan. Pada setiap rakaat ini harus diperhatikan. Pada setiap rakaat dari 2 rakaat itu dibaca Al-Fatihah seperti biasa saja. Tapi setelah Al-Fatihah kemudian membaca Al-Zalzalah. Jadi jangan membaca Al-Qur'an, jangan membaca Inna Anzalna, tapi yang dibaca Al-Zalzalah. Itu pun jangan 1 kali, mesti 3 kali. Al-Zalzalah 3 kali. Setelah selesai membaca Al-Zalzalah, jangan dulu ruku. Tambah dengan surat Al-Ikhlas. Berapa kali? 12 kali. Banyak, capek-capek, oke. Hadis-hadis gitu ya. Kayak hadis. Aduh, nah ini. Jadi wajahnya, kalau begitu 1 rakaat bisa 10 menit, 20 menit ya. Jadi 1 salam itu bisa jadi 20 menit. Kemudian setelah itu lalu bersalawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Baca ini. Setelah itu kemudian sujud. Sujudnya membaca Subuhun Kudusun Rabbul Malaikati wal Ruh. Ada baca. Karena dihafal ke ibu. Apal kerja kita doang. Itu dia. Lalu bangkit dari sujud.
Dan duduklah di antara dua sujud, kemudian membaca. Bacaannya pun berbeda. Biasanya kan Rabbighfirli, warhamni, wajburni, wahdini, warzuqni. Nah ini lain. Begitu duduk antara dua sujud, Rabbighfir, warham, watajawaz, amma ta'lam, innaka antal azizil a'zam. Tuh, ada yang boleh apalkan. Ya, sebab ini doanya adalah doa khusus. Setelah itu kemudian sujud lagi. Pada waktu sujud dia membaca yang seperti yang pada sujud yang pertama, yaitu subuhun kudusun rabbul malaikati war ruh. Lanjutkan saja dengan doa keinginan sendiri. Pahalanya setiap berdoa akan diijabah. Hanas diperhatikan, ternyata hadisnya tidak sahih alias palsu. Pelaksanaan salat ini berdasarkan hadis riwayat Ibnu Jauzi, namun kata beliau sendiri hadis ini palsu, maudhu, ciptaan manusia dengan mengatasnamakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dilihat dalam kitab Maudhu'an juz 2 124 125. Tuh, pan ariku hadis dhaif mah geningan hujan ge lireh. Ya, tiris hadis dhaif mah. Ya. Ada pertanyaan Ustaz? Alhamdulillah. Jadi sering kita lihat di media sosial ya, kalau kita selancar itu berseliweran hadis-hadis begini. Jangan lupa ya, nanti malam Jumat pertama di bulan Rajab, kemudian hari Kamisnya saum, malamnya kita salat 12 rakaat, 2 kali salat. 1 rakaat pertama itu ada Fatihah ditambah surat Al-Zalzalah, zalzalahnya 3 kali, ditambah lagi dengan Al-Ikhlas 12 kali. Waduh, begitu keliru. Ini apa 9 atau 10, 11, 12 jika namun balikan deui. Nah ini, jadi ya sekali-kali kita juga harus membaca supaya kita jangan terkecoh ya melihat keterangan-keterangan. Jangan asal berbahasa Arab, sebab ya belum tentu bahasa Arab itu hadis. Memang hadis itu berbahasa Arab, tapi jangan sampai mentang-mentang ini bahasa Arab dianggap saja hadis. Ini oleh karena itu kita harus hati-hati. Yang pasti waktu itu tak ubahnya tak ubahnya pedang. Kalau tidak digunakan itu akan membunuh diri sendiri. Tak ubahnya es batu yang digunakan atau tidak akan mencair. Maka dengan demikian Allah sebagai penentu bilangan waktu, dan bulan Rajab ini seringkali peringati sebagai bulan di mana Rasulullah melaksanakan mukjizatul Isra wal Mi'raj. Betul ada ulama yang mengatakan itu terjadi peristiwa pada bulan Rajab tanggal 27. Tapi ada juga pendapat ulama yang lain. Ibnu Sa'ad dalam kitab Tabaqatul Kubra-nya, peristiwa mukjizat Isra Mi'raj itu terjadi 18 bulan sebelum Nabi Hijrah. Sebelum Nabi Hijrah, Nabi itu diisrokan, dimi'rajkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha.
dalam jangka waktu separuh malam. Jangankan 15 abad yang lalu, sampai sekarang dengan dunia transportasi berteknologi, belum ada kendaraan. Apalagi 15 abad yang lalu. Seringkali para ulama menyampaikan oleh Isra Mi'raj itu berkaitan dengan hebatnya perjalanan kendaraan, tapi lupa bahwa oleh Isra Mi'raj itu dan Nabi Ibrahim tidak mungkin berdoa Robbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Jadi ada dua, ada mushollim, ada muqimin. Ya Allah, semoga Allah menjadikan aku dan keturunanku yang mendirikan salat. Mushollim itu diancam, fawailun lil mushollim, neraka wel bagi orang yang salah. Oleh karena itu, innal mushollim kasir wal muqimin qalil. Mushollim itu banyak, tapi muqimin itu sedikit. Adakah ayat yang fawailul lil muqimin? Tidak ada. Tapi lil mushollim itu ada. Jangan-jangan kita ini mushollim, bukan muqimin. Nabi Ibrahim saja sentikan Nabi itu berdoa agar dirinya menjadi muqimin as-sholat, bukan mushollim. Kata orang yang tidak suka salat, untuk jelas di mata salat, mau diancam. Terus salat mau diancam. Kalau yang salat saja terancam, fawailul mushollim, yang tidak salat itu pun terancam. Tidak menjadi mushollim terancam neraka saqar. Masalahkamu fi saqar lam nakum minal mushollim. Jadi mushollim diancam. Jadi mushollim diancam juga, yaitu alladzina hum an sholatihim sahun. Oleh karena itu, hafizu ala sholawat wa walladzina hum ala sholatihim yuhafizu. Kemudian walladzina hum fi sholatihim khashi'un. Maka dengan demikian, Robbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Lalu apa sebetulnya membedakan muqimin dengan mushollim? Saya sama telah sahah deui ya, kenapa? Karena itu berkaitan dengan mulai dari bersuci. Setelah bersuci kemudian ya kaifiatnya, setelah kaifiatnya, setelah salatnya. Dengan adanya salat, dengan adanya syariat salat, maka salat disyariatkan untuk berjamaah. Karena salat disyariatkan berjamaah, maka perlu dengan orang yang suaranya keras. Orangnya suaranya tidak keras, perlu pengeras. Akhirnya bukan hanya orang muslim yang untung, tapi orang Jepang yang diuntungkan. 1 juta masjid di Bandung, 1 juta toa Bandung. Untung saya begitu. Kemudian karena kita disyariatkan berjamaah, memerlukan tempat khusus yang disebut dengan masjid. Arsitektur kebagian arsitek masjid, kemudian di sini ada ya material untuk membangun masjid. Ada ahli sipil, ahli bangunan, ada ahli arsitek, ahli macam-macam.
Itu dari syariat salat. Syariat salat itu syaratnya menutup orang. Maka di sini ada insinyur tekstil, insinyur kimia, lalu memerlukan kampas, kain dan lain sebagainya. Dan jangan lupa sebelum salat itu pun disyariatkan, diwajibkan untuk berwudu dengan air yang suci, mensucikan. Ternyata airnya mesti dari sumur bor yang punya keahlian itu mesin sumur bor. Ada Hitachi, ada Shimizu, ada ya Sanyo, ada macam-macam. Begitu juga disyariatkan untuk menutup orang. Orang kubur dagang kerudung, non muslim dagang mukena, ada lagi sayur BHS, sarung BHS ya. Di sini di pasar baru, Pakcik saya mangayu sarung BHS di mana taus di anggota hajutna hari kau yang sok pakai tapi mencacat apal capek itulah. Jadi disinilah siapa yang untuk dari syariat salat saja terlihat terbaca oleh kita, inna arsalnaka wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itulah. Qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ma'afu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Berabad jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Berabad jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini.